Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPS ya. Bertemu lagi dengan Bu Ula ya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap hari ini untuk menerima pelajarannya? Oke, kalau sudah siap, buku catatan, kemudian buku paket kementerian, buku paket mandiri, kemudian alat tulis menulis sudah disiapkan, HP-nya sudah disiapkan juga. Marilah kita buka pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu supaya nanti kita dalam pembelajaran ini kita ilmunya bisa bermanfaat. Begitu ya anak-anakku semuanya. Oke, sudah siap? Ya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sudah anak-anakku semuanya? Ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita tetap mempelajari IPS yang di bab 3. Jangan waleh-waleh ya. Apa ya waleh? Bosen ya. Jangan bosen. Di bab 3 ini kita nanti 3 bulan. Dari mulai bulan Januari, bulan Februari sampai bulan Maret. Itu jangan bosan-bosan. Wah, judulnya tuh ya memang jauh. Ini bab 3 judulnya itu memang panjang dan lebar ya kan? Judulnya adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan di ASEAN. Ini di bab 3-nya. Anak-anakku semuanya sudah ya? Nah, di bab 3 yang akan kita bahas ini KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI-nya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama. Itu ya, itu KI-nya. Kemudian KD-nya yaitu kompetensi dasar. Di sini di bab 3 ini KD-nya memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD yang satunya menjelaskan tentang konsep ruang, lokasi, distribusi, kompetensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu kompetensi dasarnya yang ada di bab 3 yang akan kita bahas pada hari Rabu tanggal 3 Februari ini. Bab 3-nya yaitu nanti ada pokok bahasanya ada A, B, C, dan D. C dan D nanti kita bahas di bulan pertengahan Februari sama Maret ya yang D. Nah, ini yang A tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang B, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. C, perdagangan antar daerah dan perdagangan
antar negara ya, seperti itu. Anak-anakku semuanya, ini yang kita bahas hari ini adalah yang C tentang perdagangan antar negara dan antar negara. Ya. Di situ ada perdagangan antar negara. Maksudnya apa itu perdagangan antar negara? Jadi kita di ASEAN ini ada 10 negara yang ada di ASEAN, sudah kita bahas di bulan Juli kemarin ya. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, ya kan, Singapura dan lain sebagainya. Itu ada 10 negara yang ada di ASEAN. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang perdagangan antar negara. Negara-negara yang ada di ASEAN ini, negara satu dengan negara yang lain. Ini yang kita kupas di sini adalah perdagangannya. Ya. Perdagangan antar negara yaitu satu, pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda-beda disebut adalah dengan perdagangan antar negara atau internasional. Yang kedua, dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal istilah ekspor dan impor. Nah, yang ketiga, terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari perdagangan antar negara. Tuh. Ya. Nah, itu yang pertama yang tadi sudah saya baca 3 tadi. Pertukar barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Maksudnya apa Bu Ula ini? Nah, anak-anak, namanya kita di bidang ekonomi, yang kita kupas di sini adalah pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang apa? Di Indonesia punya kayu dibawa ke Malaysia. Ke Malaysia punya garmen dibawa ke Indonesia. Itu kita contohkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Pertukaran barang dan jasa. Yang satu barang dari Indonesia ditukar dengan di Singapura punya garmen, dibawa ke Indonesia lagi, saling tukar menukar barang. Kalau jasa, oh di sana jual jasa apa? Ekspedisi. JNE. Ekspedisi apa? Pakai apa pengirimannya? Itu jual jasa namanya. Jasa pengiriman. Kemudian Gojek. Gojek itu juga jual jasa. Kemudian transportasi. Garuda Airlines. Nah, itu jual jasa. Jasa apa Bu Ula? Di situ namanya jasa transportasi. Bisa dipahami ini pertukaran barang dan jasa? Masing-masing negara punya maskapai. Di sana apa? Oh, barang yang ada di negaranya dibawa ke sini. Di sana banyak karpet dibawa ke sini. Di sana bawa apa? Baju-baju bagus. Jin celana jin ya bagus dibawa ke sini seperti itu. Antara penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Jadi kalau kita mempunyai barang yang ada di Indonesia, kita punya apa di sini? Kayu, rotan. Kita bawa ke Malaysia, kita bawa ke Singapura. Nah, di sana karena di Singapura itu enggak ada hutannya. Di negara Singapura itu kecil, sama Kediri aja masih luasan Kediri. Iya kan? Kita dari ujung ke ujung aja bisa kita lihat kalau di Singapura itu. Seperti itu. Jadi barang yang kita miliki itu, contohnya kayu tadi, dibawa ke sana melalui apa? Perjalanan laut, apa? Perjalanan itu ada ya. Seperti itu. Dikirim dari Indonesia ke Singapura melalui jalan laut.
kalau kayu-kayunya seperti itu. Kemudian kalau melalui jalan laut itu anak-anak, jasa angkutan laut ya melalui peti kemas itu lebih murah daripada melalui jalur udara. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku semuanya, kita punya cengkeh, kita punya lada dan lain sebagainya. Kita kirim, kemana? Ke Thailand. Oke, nggak apa-apa, kita punya kelapa sawit. Nah, diolah di sana. Itu namanya pertukaran, ya, pertukaran barang dan jasa antar negara. Negara satu dengan negara yang lain saling membutuhkan. Karena apa? Mengapa toh mereka saling membutuhkan? Karena berbeda iklim. Nanti di bawah slide-nya ada saya terangkan lagi. Ini masih saya berhubungan dengan saya menerangkan masalah pertukaran barang dan jasa ya. Seperti itu. Jasa apa lagi? Jasa transportasi bisa. Jasa apa lagi? Mungkin jasa itu ekspedisi, pengiriman barang. Oke, boleh. Sekarang yang lagi rame-ramenya kita jual online seperti itu. Online-nya di lokal dalam negeri apa dengan luar negeri. Kalau luar negeri berarti perdagangannya sudah internasional. Nah, sudah pertukaran antar negara. Kalau pertukaran antar daerah satu dengan daerah yang lain itu sudah saya terangkan minggu kemarin. Itu penjualan barang domestik hanya di wilayah Indonesia saja. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ini pertukaran barang dan jasa? Banyak sekarang. Jasa itu banyak usaha jasa. Gojek, Gokar, pangkas rambut, kemudian facial, krimbat itu jual jasa. Ya. Seperti itu ya. Tahu ya, nanti bingung jasa apa ini. Seperti itu. Oke, next. Yang kedua, dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Anak-anakku semuanya, dalam aktivitas perdagangan, baik itu perdagangan barang atau jasa, antar negara satu dengan yang lain pasti kita tidak asing lagi mendengar kata ekspor dan impor. Kalau ekspor itu kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor itu mengeluarkan. Kalau kita mengekspor barang berarti barang yang ada di negara Indonesia kita jual keluar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, ke Brunei Darussalam, seperti itu. Itu berarti bangsa Indonesia mengekspor barangnya, baik barang dan jasa ke luar negeri, sesuai dengan permintaan yang negara-negara tersebut. Saya enggak punya kayu, saya mengambil dari negara Indonesia. Berarti kita mengirim kayu, di bawah kayu ini dikirim ke luar negeri atau negara tujuan yang pesan tadi. Itu namanya kegiatan ekspor. Mengeluarkan apa? Barang dan jasa, apakah itu berdasarkan pesanan atau yang lain. By order dulu apa langsung pokoknya kita mengeluarkan barang keluar. Nah, itu tergantung di sananya permintaannya apa. Itu kalau ekspor kita mengeluarkan apa yang kita miliki di Indonesia dan apa yang dibutuhkan di negara lain, yaitu kita jual. Seperti itu ya anak-anak. Ekspor bisa dipahami? Bisa nggih? Oke. Yang B, impor. Kegiatan impor yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Bisa dipahami konsep ini anak-anak?
Jadi ketika kita mengimpor, kita membeli, kita mendatangkan barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri Indonesia. Contohnya apa? Pak Habibie membeli bahan-bahan baku dari luar negeri untuk suku cadangnya membuat pesawat, dibawa ke PT Nurtanio. Berarti kita mendatangkan barang masuk ke Indonesia. Ada bea cukainya, Bu? Ada. Semua sirkulasi barang keluar masuk yang ada di bandara, yang ada di pelabuhan, semua harus ada bea cukainya. Bea masuk, bea cukai. Ketika kalian nanti setelah lulus SMP ke SMA, kemudian setelah lulus SMA mau sekolah lagi, meneruskan ke sekolah kedinasan, ada sekolah di bea cukai ya. Masuk di stan ada, oh ini di bagian apa, bagian di stan ya. Seperti itu nanti. Di impor, kegiatan impor dan ekspor itu pasti ada pengecekan yang sangat ketat sekali. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Bisa dipahami ya, kalau X itu kita mengeluarkan barang atau jasa ke luar negeri. Kalau mengimpor, kita mendatangkan barang. Kita butuh apa? Oh, di PT Balai Yasa untuk produk itu kereta api, kita mendatangkan kereta api dari India ya, dikirim ke Indonesia melalui jalur laut, nanti dirangkai di Balai Yasa. Balai Yasa di mana? Ada di Jawa Tengah. Ada lagi nanti kalau kereta rusak itu ada di Madiun, seperti itu. Kita membeli, mendatangkan. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami ya, ekspor dan impor ya. Oke, terima kasih. Next. Anak-anakku semuanya masih tetap di sini ya, sama Bu Ula. Oke, terima kasih. Ya, ini yang ketiga, terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari perdagangan antar negara ini. Anak-anakku semuanya, ketika kita berdagang, kita nawaitunya berdagang, pasti kita profit motif. Pasti kita akan mencari keuntungan karena kita bekerja, berdagang. Ingat, berdagang itu bukan untuk nanti diamal, bukan. Konsep berdagang itu adalah bekerja untuk mencari untung, bekerja untuk mencari laba, itu berdagang. Ketika kita mau beramal ya sudah, kita beramal sesuka-suka kita, nggak usah diharapkan nanti kita dapat imbalan dari Allah, nggak usah dieling-eling lagi kalau kita mau beramal. Tapi di sini konsepnya adalah terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari perdagangan antar negara. Apa manfaatnya ketika kita berdagang? Tidak hanya di dalam negeri saja, tapi barang kita sudah kirim, kita ekspor ke luar negeri. Manfaatnya apa? 1, mendapatkan devisa. 2, memperluas kesempatan kerja. 3, menstabilkan harga. 4, mencatat alih teknologi. Mendapatkan devisa, mesti ada uang masuk, keluar masuk ada. Ya, memperluas kesempatan kerja. Kesempatan kerja banyak pasti, karena kita mengirim barang. Menstabilkan harga. Ketika kita menjual dari masing-masing negara itu biar harganya stabil. Oh, kalau di dalam negeri harga jualnya sekian, 1.000. Kalau ini dibawa ke Singapura, barang ini tidak 1.000 lagi karena ada biaya ongkos angkut dari Indonesia ke Singapura. Berarti harganya juga beda. Untuk menstabilkan harganya biar kompak.
Yang D, mempercepat alih teknologi. Ketika kita berwawasannya tidak kedaerahan anak-anak, kita wawasannya sudah luas ke luar negeri, pasti kita itu cepat menerima informasi dan teknologi yang kita dapatkan. Seperti itu anak-anak, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Anak-anakku semuanya, faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara. Dimanapun kita berada, kehidupan ini pasti ada dua sisi, ya, pasti ada dua sisi. Satu faktor pendorong dan faktor penghambat. Ada laki, ada perempuan, ya kan? Ada pandai, ada yang nggak pandai. Itu pasti ada dua sisi mata uang, itu pasti ada, ya. Nah, ini faktor pendorong dan faktor penghambat. Ketika kita ada faktor mau berdagang ke negara lain, mau mengekspor barang ke negara lain, pasti ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong dan penghambatnya. Perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor. Satu, perbedaan sumber daya alam. Anak-anakku semuanya, sumber daya alam di negara Indonesia dengan di negara-negara lain yang sifatnya masih di ASEAN itu sumber daya alamnya masih sama, iklimnya tropis, tapi juga unsur haranya, unsur pH-nya dari tanahnya itu yang berbeda. Jadi di sini banyak buah-buahan, di sini banyak ditanami palawija, di sini banyak ditanami kelapa sawit. Kemudian dibawa ke Singapura, di sana tuh nggak ada buah-buahan apa-apa, semua beli, semua mendatangkan impor dari Indonesia. Ya, seperti itu ya. Dua, selera. Anak-anakku semuanya, selera konsumen di daerah dingin dan di daerah panas itu konsumennya berbeda-beda. Ketika kita hidup di alam yang dingin, contohnya kayak di Batu, di daerah puncak, itu kita seleranya pasti minum kopi, minum teh panas, jagung bakar, seperti itu. Tapi ketika kita di daerah pantai, taruhlah Surabaya, penjualan omsetnya tidak terlalu banyak seperti yang di daerah dingin. Kopi dan lain sebagainya itu yang saya contohkan tadi. Nah, di sana jualnya apa yang laris? Es. Kalau di daerah pantai seperti itu. Selera konsumennya juga berbeda-beda karena sumber daya alam tadi. Yang C yaitu penghematan biaya produksi. Ketika kita memproduksi suatu barang dan jasa dan mau ditransfer atau untuk dikonsumsi di dalam negeri atau di luar negeri, itu kita pasti menghemat banyak biaya kalau kita mau memproduksinya sendiri. Ya, seperti itu. D, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi ini maksudnya gimana? Perbedaan teknologi ini anak-anak, teknologi di Indonesia dengan teknologi di negara-negara lain mungkin tidak begitu jauh, tapi kita saling membutuhkan gitu aja. Kalau teknologi seperti itu, karena kita pakai satelit, pakai pemancar, saling membutuhkan. Kalau teknologi, oh ini berbeda di sini, oh di sana seperti ini, jadi kita saling membutuhkan. Anak-anakku semuanya, faktor pendorong dan penghambat yang kedua yaitu ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan perdagangan antar negara, yaitu A, tidak amannya suatu negara. Ketika negara tersebut perang, ketika negara tersebut ada gempa bumi, gunung meletus dan seperti itu, nah itu faktor penghambatnya. Nah, itu faktor penghambat. Kalau orang dagang, orang jualan, kalau ada gunung meletus, masa DAP ini dodol terus? Kan nggak mungkin, kukut mesti. Ngalih dia mengungsi. Iya kan? Tuh, ketika ada tsunami, masa yang jualan tetap buka toko? Kan enggak. Mereka pasti panik dan melarikan diri mencari amannya, seperti itu. Ya. Yang B, kebijakan ekonomi oleh pemerintah.
Anak-anakku semua, pemerintah itu penentu kebijakan. Ketika ekonomi kita amburadul, ketika ekonomi kita kalang kabut, pasti pemerintah yang akan menghandle semuanya. Pemerintah itu sebagai pengatur ekonomi di Indonesia, ya. Yang C, tidak stabilnya kurs mata uang asing ketika ada faktor penghambat ini. Kalau ada faktor penghambat, pasti mata uang tidak stabil. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Next. Anak-anakku semuanya, itu tadi bab 3 yang bagian C, ya. Apabila kalian ada masalah di pembelajaran IPS untuk pertemuan hari ini, kalian bisa WA saya, WA-nya jangan tengah malam ya, nanti akan saya balas kok. Oke, begitu. Ada WA-nya di sini 081335754077. Nah, oke anak-anakku semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan kekurangannya. Ketika kekurangan itu hanya dari saya sebagai manusia biasa, kalau kelebihannya itu hanya dari Allah semata. Terima kasih ya anak-anakku semuanya. Sudah dicatat semuanya? Oke, kita akhiri semuanya dan kita berdoa dulu. Berdoa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.